pemirsa, kembali lagi bersama saya Pasanda Rakwel dalam Fokus Jateng. Hari ini kami akan menyajikan seluruh berita terhangat seputar Jawa Tengah. Inilah Fokus Jateng sepenuhnya. Bulan suci Ramadan yang bersamaan dengan adanya pandemi tentu membawa dampak dalam kegiatan mudik pada tahun ini. Berikut adalah informasi mengenai jalan di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang biasanya juga menjadi jalur mudik selama Ramadan. Menjelang Ramadan yang bersamaan dengan pandemi, kondisi jalan di perbatasan Jateng DIY terpantau sepi. Masih ada beberapa masyarakat yang berlalu lalang, namun tidak begitu ramai. Di mana kita ketahui perbatasan Jateng DIY juga merupakan salah satu jalur bagi pemudik. Ya, jadi selama awal masa pandemi, tepatnya selama dalam rangka Lebaran ini pada awal bulan Mei, keadaan jalan di wilayah perbatasan itu sangat sepi. Saya pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melonggarkan aturan PSBB di mana masyarakat di bawah 45 tahun boleh bekerja. Akhirnya keadaan jalan mulai ramai sampai akhirnya kita memprediksi bahwa pada saat Lebaran itu hari H dan H+1 itu bakal ramai. Dan ternyata yang terjadi justru hari H dan H+1 itu justru sepi. Untuk masalah protokol kesehatan, sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan yang ada, mulai dari tidak menggunakan masker sampai membawa kendaraan itu dengan kapasitas berlebih. Dalam artian mereka di dalam mobil itu berhimpit-himpitan, di mana anjuran dari pemerintah itu mobil hanya untuk 2 orang, di mana supir di bagian depan dan ada penumpang di bagian belakang dengan jarak minimal 1 meter, dan itu pun masih banyak yang melanggar. Selain itu, dari informasi yang disampaikan oleh pihak aparat yang berjaga pada saat itu, masyarakat masih kurang memperhatikan protokol kesehatan, seperti masker dan kapasitas penumpang kendaraan pribadi. Pihak kepolisian juga memberikan aturan bahwa masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka tidak diizinkan memasuki wilayah Jawa Tengah dan harus putar balik, yang nantinya akan diarahkan oleh petugas lalu lintas yang sedang berjaga. Pasanda Rakwel untuk Fokus Jateng. Berita selanjutnya datang dari para mahasiswa. Karantina dilakukan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kegiatan perkuliahan juga dilaksanakan secara online dari rumah. Hal ini tentu membawa dampak lain bagi mahasiswa yang merantau keluar kota maupun keluar pulau guna menempuh pendidikan. Kondisi pandemi menyebabkan mahasiswa harus melaksanakan kegiatan perkuliahan secara online dari rumah. Namun, tidak semua mahasiswa dapat pulang. Beberapa mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar kota terpaksa melaksanakan karantina dan perkuliahan online di kota di mana mereka menempuh pendidikan. Alasan mereka tidak pulang ke kampung halaman masing-masing adalah mencegah penyebaran virus COVID-19. Ngebayain orang tua, keluarga yang lain, mending kita di sini karantina sendiri. Di kampus ada mereka bantuan sosial tuh ngasih beras, mie, telur gituan, madu. Itu kemarin udah tahap keempat kan. Cuman kalau aku pribadi aku belum pernah minta karena ya aku masih bisa gitu loh biayain hidup di sini. Maksudnya masih bisa lah, dengan kiriman orang tua masih sanggup. Keadaan kos juga tidak sepi, dikarenakan mahasiswa rantau banyak yang memilih untuk tetap tinggal dan tidak pulang kampung. Beberapa mahasiswa mendapatkan bantuan dari kampus dan juga bantuan dari pemerintah. Disampaikan juga bahwa kasus corona di Salatiga terus bertambah setiap harinya, sehingga mereka memilih untuk tetap tinggal di kos. Imelda Nisa untuk Fokus Jateng. Mencegah adanya penyebaran virus COVID-19, Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang memberlakukan adanya kuliah online. Kuliah online tersebut dilakukan hingga ujian akhir semester genap pada tahun ini. Berikut adalah persiapan para mahasiswa Unika dalam menghadapi ujian akhir semester via online. Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang melaksanakan sistem perkuliahan secara online guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Sistem perkuliahan online ini dilaksanakan selama 1 semester hingga ujian akhir semester berlangsung. Baik pemirsa,
pemirsa, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan dua narasumber kita, yaitu Bakti dan Florentina dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Terima kasih bagi Bakti dan Florentina sudah meluangkan waktunya. Baik, langsung saja, bagaimana pendapat kalian mengenai ujian akhir semester yang akan dilakukan secara daring, di mana ini merupakan pertama kalinya bagi mahasiswa untuk melakukan ujian akhir semester secara daring? Kalau misalkan untuk UASnya sendiri sih, ya mungkin kalau flow sih oke-oke aja. Cuman kayaknya gimana gitu ya. Jadi nanti keseriusan mahasiswanya itu kayak nggak ada gitu kalau misalkan dilakukan lewat online, karena ya memang nggak ada pemantauan kan. Jadi mungkin yang benar-benar belajar nanti kayak gimana, yang nggak belajar juga mungkin bisa dapat nilai yang sama kayak gitu. Ya paling kayak kalau aku pribadi persiapannya itu paling aku catat ulang yang udah dosen kasih, yang PPT itu aku catat ulang. Paling gitu-gitu aja sih, sama kayak UAS yang tatap muka juga aku selalu gitu sih. Ngerangkum kembali materi yang udah dikasih dosen. Lantas, apa saja dan bagaimana persiapan kalian dalam menghadapi ujian akhir semester secara daring ini? Terkait materi pasti kalau saya modelnya memang langsung materi itu tersusun rapi lah. Jadi saya akses untuk materi itu nggak ada masalah sih. Sebenarnya persiapan tuh lebih ke perangkat-perangkat. Ini merupakan kali pertama ujian semester dilaksanakan secara online. Kekhawatiran mahasiswa dalam menghadapi UAS daring adalah di sarana, seperti laptop, kuota, dan juga jaringan yang tidak stabil. Untuk materi perkuliahan sendiri tidak ada kendala. Namun, mahasiswa juga merasa dalam perkuliahan online kurang maksimal. Selain itu, karena ujian daring tidak dipantau secara langsung, mahasiswa merasa memudahkan pengerjaan soal ujian, karena membuka peluang mahasiswa untuk berbuat curang. Nathanael Kinso dan Fai Mahsa untuk Fokus Jateng. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita. Saya Pasanda Raquel beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.